warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Guru. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa supaya untuk mengingat Tuhan dan untuk keselamatan serta biar ilmu yang masuk bisa terserap ke dalam otak kita. Silakan temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin Allahumma amin ya rabbal alamin amin. Ya. Setelah kita berdoa, Bapak akan menjelaskan sedikit. Tapi terlebih dahulu kita absen dulu. Siapa hari ini yang nggak masuk? Dapa Ardian. Ardian penyakit aja. Iya. Kemarin Ardian gerak jalannya sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ganti. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tahun depan akan jadi lebih baik lagi. Hari ini Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan berpikir kompetisional dalam pemecahan sebuah masalah. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah mengatakan apa sih AI itu? Apa sih coding itu? AI adalah apa? Kecerdasan artifisial. Apa sih itu AI? Kita hidup di dunia modern. Misalkan, nih, Apip mungkin gak lagi seperti dulu masak itu masih pakai kayu bakar atau masih menggunakan kompor minyak. Sekarang kita sudah menggunakan Magicom untuk masak nasi. Kalian tinggal ceklek masak nasi, udah selesai. Paling nunggu 10 sampai 15 menit sudah nasinya matang. Ya enggak? Mau nyuci, dulu kita nyuci ke sungai, cuci. Sekarang enggak lagi, sudah ada mesin cuci. Dulu biasanya kita kalau mau nelpon itu kirim surat pakai perangko dikirim ke kantor pos. Sekarang enggak lagi, malah sekarang lebih canggih lagi. Kalian bisa video call dengan keluarga yang ada di Jawa. Bayangkan dulu, pada zaman dulu keluarga Bapak itu kalau mengirim surat itu surat kirim. Kirim hari ini keluarga meninggal, dia tangguhnya nanti 2-3 hari ke depan. Tapi kalau sekarang tinggal telepon, udah tahu langsung mungkin dari Jawa atau dari sini sudah pulang ke Jawa. Jadi nggak perlu terlalu dipusingkan lagi karena sudah dengan kecerdasan artifisial. Berpikir secara kompetisional adalah proses untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang terstruktur, melibatkan sebuah analis, pembagian masalah menjadi bagian yang lebih kecil, serta merancang sebuah solusi dengan cara yang dapat diotomisasi. Kalian bisa memecahkan suatu masalah dengan lebih terstruktur. Misalkan Inaya nih
dari rumah mau pergi ke sekolah, ya kan? Pasti lewatnya jalan situ kan? Karena dia sudah terstruktur, dia sudah memahami. Kalau dia nggak paham, dia dari sana buka. Sana udah saku, lari ke sana lagi, naik cubung, mutar lagi, turun dawe gua, baru turun sini. Itu mempersulit diri karena dia tidak memikirkan pemecahan masalahnya. Ada juga mungkin Andra masak mie. Di masak mie itu sudah ada namanya sistem atau cara untuk memasak mie. Mie goreng, bayangkan mie goreng. Kalau nggak paham itu pasti digoreng. Iya, ambil wajan, dikasih minyak, masukkan minyak, digoreng. Namanya juga mie goreng. Tapi karena sudah ada cara memasak mie goreng, hidupkan kompor. Bayangkan kalau kalian menggoreng mie, gimana rasanya? Pahit dan renyah. Tapi kalau kalian tahu cara memasak mie goreng itu seperti apa, ambil kompor, dihidupkan, kasih wajannya dulu, kasih air, jadi nggak kasih minyak. Masukkan mie, masukkan bumbunya. Tapi kalau orang yang nggak paham, ambil mie, hidupkan kompor, kasih minyak, goreng. Namanya juga mie goreng. Iya enggak? Ada juga orang memasak ikan, bikin sayur ikan. Ambil panci, hidupkan kompor, kasih sayur, kasih ikan. Ikan tinggal dibersihkan, berenang dalam panci. Soalnya kan kita nggak tahu tata caranya. Ada tertulis di ikan situ, di ikannya sini, tata cara masak ikan. Nggak ada. Tetapi kalau dalam kecerdasan artifisial, kita sudah tahu tata caranya. Kita sudah tahu, oh ini. Kita sudah tahu penggunaan untuk mesin cuci, penggunaan televisi. Misalkan Bapak nih, Bapak sudah pakai laptop sama proyektor. Dia sudah pencet sudah terkoneksi ke proyektornya. Begitu juga dengan pemikiran manusia. Abstraksi atau atraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan fokus pada elemen penting dalam suatu masalah. Kita menyaring apa yang tidak benar dan mengambil apa yang sudah benar. Banyak yang bilang cara memasak martabak itu dibakar, ya kan? Sebenarnya martabak itu digoreng. Roti bakar. Kalian pernah lihat orang bikin roti bakar? Itu dibakar apa digoreng? Nggak dibakar kan? Perhatikan, dia hidupkan kompor, pakai teflon yang besar, dikasih margarin, dikasih roti. Itu bukan dibakar, tapi digoreng. Berarti roti goreng. Iya kan? Tetapi kalau kita bisa melihat, kita bisa menyelesaikan secara sistematis bahwa pemecahan suatu masalah digoreng dan dibakar itu ada perbedaan, tetapi bisa kita perhatikan tata caranya. Dia memang digoreng tapi bukan pakai minyak, tapi pakai margarin. Itu sama seperti dibakar, walaupun tidak menggunakan tungku bakar yang asli. Kalau menggunakan tungku bakar yang asli, kita ambil arang, kita hidupkan, kita bakar rotinya. Itu baru namanya roti bakar asli. Sedangkan itu bukan dibakar, itu digoreng.
Algoritma membuat langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita harus menyelesaikan apa itu sebuah masalah. Sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video biar kalian tahu apa sih itu profesional secara thinking. Perhatikan. Hai teman kece, coba dengar apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata Tadi kan sudah melihat apa sih video tadi pembelajaran menurut algoritma atau komputasional. Di sini Bapak ingin kalian menggambar sesuai apa yang ada di depan untuk menarik garis. Bapak mulai video sebentar. Mas video. Oh ini. Kita berpikir secara cepat. Merah garisnya, kuning, biru, hijau. Ya, coba ada ke depan. Itu Beb. Berpikir secara profesional. Biru. 1, 2, masuk garis. Iya di sini, di sini. Iya. Merah dulu deh, dulu. Berarti Bapak jelaskan soalnya sebetulnya sudah kadaluarsa. Bukannya makan aja kadaluarsa, sebetulnya bisa kadaluarsa. Ya, mungkin kalian juga akan ada kadaluarsanya nanti. Ada waktu hari akhirnya nanti. Bapak juga mungkin? Ya nggak mungkin lah. Bapak kan masih muda dan ganteng. Pernah nonton BTS? Itulah Bapak salah satunya. Tahu Lee Min Ho? Tahu Jimin? Itu setengahnya mirip Bapak. Dia manusia nggak? Apa? Dia punya kulit nggak? Dia punya tulang nggak? Dia punya daging nggak? Dia bisa jalan nggak? Tapi apa? Setengahnya dia manusia sama Bapak. Iya kan? Kamu kayak Lisa? Iya kayak Lisa. Hidup cuma setengahnya aja, bukannya nggak mirip. Setengah. Ya, Andra, mirip apa? Mirip Angelo. Kalian nggak tahu Angelo? Angelo itu penyanyi Despacito. Dia ganteng, tapi Andra mirip rambutnya aja, mirip bisa berjalan, hidup, bukan nggak mirip, tetap mirip Batano. Iya Bapak lanjutkan lagi di sini berpikir secara abstrak atau diskusional. Kita lanjutkan. Apa saja sih langkah-langkah berpikir komputasional yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah? Kita memiliki banyak permasalahan di dalam kehidupan. Misalkan apa yang tadi, kita punya masalah saat kita mau masak nasi.
Kalian mungkin masih kecil nggak tahu itu gimana caranya memasak nasi. Yang kalian tahu cuman main, minta uang, Dan Tetapi sekarang di saat kalian sudah kelas 5, kalian sudah memahami, oh kita sudah tahu nih cara masak nasi. Tinggal ambil beras, dicuci, masukkan ke dalam magicom, tinggal pencet. Mungkin ada yang belum pernah memasak nasi di rumah, dan belum ada juga mungkin yang tidak pernah mencuci, membantu orang tuanya di rumah. Apakah itu karena malas atau kurang rajin? Itu sama juga. Antara malas dan kurang rajin itu sama podoa. Orang Jawa bilangnya podoa. Sama. Iya. Kita harus bisa membedakan apa itu sebuah masalah dan cara penyelesaiannya. Bagaimana sih cara berpikir komposisional yang dapat membantu dalam pemecahan masalah sehari-hari? Kalian bangun tidur langsung sekolah. Bangun tidur kamu lalu. Bangun tidur kita habis sholat kita mandi. Habis mandi cuci gigi apa? Cuci gigi apa cuci semua? Kita gosok gigi, pakai sabun, pakai seragam, sarapan dan berangkat sekolah. Gak mungkin bangun tidur langsung berangkat sekolah. Belum mandi, belum gosok gigi, belum sarapan, dan mungkin masih pakai iya kan? Makanya dalam kehidupan sehari-hari nanti kita memerlukan sebuah pemikiran secara komposisional atau pemecahan masalah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Atau nanti Bapak yang bertanya? Bapak mau bertanya kepada yang paling pintar. Coba. Labib. Apa sih Bib, pemecah masalah itu? Contohnya aja, sebuah pemecah masalah itu apa? Masak hidung. Kamu tahu Bib, masak hidung seperti apa Bib? Pertama apa? Hidupkan kompor. Ambil panci atau wajan, isi air, masukkan bumbu. Jangan ambil panci, ambil minyak goreng, digoreng. Itu bukan sebuah pemecahan masalah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan di minggu depan. Sampai di sini Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.